Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ya. Jadi memang agak tengah-tengah karena memang Senin dan Selasa. Hari ini hari Selasa kan marketnya masih libur, besoknya mulai buka ya karena hari ini cuti bersama, kemarin hari raya Nyepi. Jadi saya bahasnya untuk tanggal 13 sampai tanggal 20 Maret ya. Ini saham perbankan dan sektor IDX Finance ya. Jadi ada yang bukan bank tapi dia masih di sektor keuangan. Kalau yang mau big banks, bank yang terbesar sudah saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa cek linknya dari video deskripsi di bawah ini ya untuk playlistnya atau sekarang YouTube menyebutkan podcast linknya ya seperti itu ya. Jadi saya akan sharekan langsung untuk chartnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham sebentar. Saya cari dulu Windows-nya karena ini sharing pakai Zoom. Sebentar. Baik, saya mulai dulu dengan yang pertama adalah untuk saham BRIS ya. Jadi untuk saham BRIS ini memang sebelumnya sudah saya bahas ya, uptrendnya sejauh ini masih cukup kuat ya. Mungkin pertanyaannya apakah masih boleh buy Pak Sunar atau sudah ketinggalan atau lebih baik pilih yang saham yang lainnya atau bagaimana? Nah ini strateginya ada dua sih ya. Kalau kita lihat di sini trading range-nya sudah saya gambarkan di 2400 sampai dengan resisten berikutnya 2700 ya. Kemudian 2700 sampai 3000. Nah, posisi sekarang kan kurang lebih di tengah-tengahnya antara 2400 sampai 2700. Nah, Anda bisa tunggu buy on weakness di sekitar area 2400 sampai 2500 ya. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya di sini memang dia naik satu atau dua, dia kemudian cenderung sideways, tapi dia masih bisa higher high lagi ya. Jadi dia uptrendnya masih kuat ya sejauh ini ya. Jadi Anda bisa tunggu buy on weakness di antara 2400 sampai 2500. Kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik ke atas 2500 ya kita barusan buy ya. Nah kalau nggak dikasih kita boleh buy high dan sell higher ya. Jadi naik ke atas 2620 kita boleh buy, naik ke atas 2700 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Yang mau average up boleh, target berikutnya di 3000 ya. Nah seperti itu ya. Kalau 3000 dia masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Bisa. Kalau kita lihat dari angka all time high sebelumnya ya, di sini kurang lebih angkanya sekitar 3800-an ya seperti itu ya. Jadi untuk BRIS ini memang potensial kenaikannya masih cukup bagus ya. Sudah saya bahas sering banget ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi itu saya bahas enggak ya. Nah ini sebelumnya ada garis-garis di sini ya. Itu yang saya bahas. Jadi buy on weakness tapi saya sering kali bilang ya kalau misalnya uptrendnya masih kuat, buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Nah apakah ini nggak ketinggian Pak Sunar nanti kalau turun gimana? Karena saya itu tipenya adalah trend following selama uptrendnya masih kuat, dia breakout higher high, ya saya dengan tegas katakan boleh buy. Nah, perkara nanti tiba-tiba dibanding ke bawah atau turun ke bawah, ya bukan salah saya, bukan salah analisanya juga. Nah, bukan menyalahkan marketnya juga, karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Itu yang sering saya sebutkan, kecuali kalau emitennya nggak liquid, kita bisa permainkan ya, dalam tanda petik ya. Seperti itu. Nah ini kan kalau dia berikan lagi 2620 ya kita mau buy high sell higher silakan. Ya buy-nya bertahap aja kalau takut ya. Atau tunggu pullback, rebound baru kita buy. Atau kalau masih takut ya pilihan ketiga adalah pilih saham yang lainnya. Ya seperti itu ya. Jadi mudah banget. Yang penting adalah Anda setelah beli, Anda jangan lupa pasang aktifkan trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi kalau dia turun otomatis jual. Anda pasangnya bertahap aja, dua level gitu ya. Kalau lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BPTN. BPTN ini memang uptrendnya masih lumayan bagus, MA20 mengarah ke atas, cuma kalau kita perhatikan sini dia masih koreksi. Jadi ini area buy on weakness sudah saya gambarkan ada dua ya, 1400, 1340. Seringkali saya sebutkan buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah saat ini dia kan di tengah-tengahnya 1375, 1375 ya. Kadang-kadang turun ya sebelumnya gitu itu. Nah, kalau strateginya kita lihat aja high yang sebelumnya ketika dia turun ya, dia berusaha naik kan. High-nya kan di 1390. Jadi kalau dia berhasil naik ke 1390 atau garisnya sudah saya berikan 1400, kebetulan juga area MA20-nya, ya itu kita boleh buy. Yang mau buy, yang mau tambah lagi average up boleh juga ya 1400 ke atas kita buy, target price berikutnya 1500 atau tengah-tengahnya kalau mau average up ya di 1450-an kurang lebih ya seperti itu ya. Jadi untuk
BBTN memang masih ada potensialnya, cuma buy-nya jangan terlalu banyak ya. Memang dia uptrend-nya masih bagus ya seperti itu. Apakah nanti ikutan sentimen dividen seperti BBRI, BBNI dia naik menjelang dividen, saya nggak tahu ya. Nah seperti itu, saya belum cek dividennya berapa, kumdiknya berapa ya seperti itu ya. Tapi kalau saya bilang sih hati-hati kalau BBTN itu gagal bertahan di atasnya 1340. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 1340, dia turunnya bisa dalam ya. Seperti itu ya. Memang di sini dia turunnya sampai 1250 kemudian dia bersih rebound. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya, jika dia gagal bertahan di atasnya 1340, dia turunnya bisa jauh. Ini sebelumnya sampai di bawahnya 1200 ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa pasang stop lossnya. Kalau naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya diaktifkan ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya ADMF. ADMF masih cukup menarik ya. Dia bukan bank tapi sektor pembiayaan keuangan. Nah, kalau kita gambarkan di sini area support resistennya ya kurang lebih ya. Ini saya ambil dari acuan di sini itu kurang lebih 12.900 ya. Itu juga area buy on weakness-nya ya. Jadi kalau kita lihat ADMF itu memang di tengah-tengahnya antara 12.900 sampai dengan 14.100-an ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy tunggu sekalian di area bentar. Tunggu sekalian di area 12.900 atau 14.100 ke atas kalau dia breakout ya seperti itu ya. Nah kalau mau buy sekarang di tengah-tengahnya boleh aja tapi buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas high-nya yang penutupan tanggal 8 Maret itu high-nya ada di area 13.650. Jadi kalau dia naik ke atas 13.650 yang mau tambah lagi silakan atau average up atau buy high sell higher ya hitungannya seperti itu ya. Memang di sini ekor panjang ke atas dia turun tapi bukan berarti dia pasti balik lagi dan di downtrend belum tentu ya seperti itu ya. Nah kalau kita lihat ini koreksinya masih wajar. Memang fluktuasinya tinggi itu ciri khasnya. Kalau kita perhatikan ini ekor panjang ke atas, ekor panjang ke atas ya seperti itu. Selama belum kena stop loss ya kita masih boleh hold. Memang fluktuasinya tinggi itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau misalnya mau buy on weakness atau buy on dip ya Anda tunggu aja sekitar 13.000 boleh. Tapi kalau dia rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Tapi kalau belum rebound, belum mantul ya jangan langsung buy. Ya, kalau Anda langsung buy ketika turun itu namanya tangkap pisau jatuh. Saya nggak menyarankan tangkap pisau jatuh ya. Seperti itu kurang lebih cukup. Berikutnya BHAT. Kalau nggak salah dia masih emiten eh, finance ya. Saya coba cek ulang ya. Saya pastikan dulu ya. Kalau nggak salah BHAT itu pembiayaan finance juga ya di sektor insurance ya, soal asuransi ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk emiten BHAT ini ada aksi korporasi mungkin ya, mungkin itu obligasi atau akuisisi atau lain-lainnya saya nggak tahu. Saya belum baca beritanya kenapa kok tiba-tiba volumenya aktif. Memang sebelumnya sempat ada masalah. Ini volumenya nggak liquid sama sekali. Tiba-tiba liquid ya. Sebelumnya memang sempat liquid, kemudian tiba-tiba hilang. Saya nggak tahu kasus apa. Tapi di sini ini kalau yang mau berani spekulasi buy, ini jika dia berhasil breakout higher, high-nya di 420, Anda pasang aja stop loss-nya di 402 atau 400 lah. Memang agak jauh 5% ya. Kalau dia naik ke atasnya 420, yang belum punya kalau mau trading buy boleh. Tapi saya sudah sebutkan resikonya lumayan tinggi karena dia tiba-tiba eh, liquid ya. Sebentar. Dari sebelumnya kan dia nggak liquid, terus tiba-tiba liquid. Jadi hati-hati aja. Target price-nya ya 450 sampai 480. Ya ini saya gambarkan ini 442 lah kurang lebih ya dari high di sini. Kemudian berikutnya lagi kalau kita ambil dari high-nya sekitar 488. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya karena masih resiko. Saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba liquid. Apakah repo atau penerbitan obligasi dan lain-lain. Silakan baca ceritanya sendiri. Saya terus terang nggak ikutan ya. Jadi nggak semua saham yang saya bahas itu saya ikutan trading nggak. Kalau semuanya yang saya bahas itu saya ikutan ya nanti makin pusing saya banyak banget ya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya BBYB ini juga tiba-tiba liquid. BBYB ini biasanya kalau ada aksi korporasi dia baru saja akan naik, entah itu right issue atau pembagian dividen. Setahu saya dia nggak bagi dividen sih. Atau penerbitan obligasi dan lain-lain saya nggak tahu. Anda cek sendiri beritanya. Kalau Anda sudah punya BBYB ini, Anda bisa pasang stop loss-nya di 266 ya kurang lebih ya di sini atau pakai acuan high-nya tanggal 5 Maret 2024 di 268 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 268 atau kurang lebih MA20-nya, Anda boleh pasang stop loss-nya di sana. Atau mau buy minus di 268 boleh kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, posisi sekarang ini masih cukup menarik kalau yang mau nyicil buy.
buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini, high-nya hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, di atas 300, Anda boleh tambah lagi average up, breakout naik ke atas high-nya hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, 312, Anda boleh tambah lagi average up, target price berikutnya di 338 dan 412. BBB ini bertahap aja nyicil. Tapi kalau yang sudah nyangkut di atas, jangan di average down ya, seperti itu ya. Sebelumnya ada yang tanya di grup saya, lupa Sunar kalau nggak di average down nanti nyangkutnya nggak bisa keluar ya, seperti itu ya. Ya mungkin sebelumnya misalnya contohnya Anda belinya di 500 ya. Kalau nggak di average down nanti saya nggak keluar-keluar karena average-nya masih tinggi. Masalahnya adalah kalau Anda average down, iya kalau dia nanti naiknya berhasil. Kalau gagal, karena kita bicara mengenai analisa teknikal, kalau follow the trend, tren akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Ya ini memang sudah mulai ada konfirmasi pembalikan arah, tetapi kalau kita perhatikan sebelumnya itu memang volumenya kurang liquid ya, bukan eh, bukan tidak liquid ya, kurang lah seperti itu ya, masih kurang banyak gitu ya. Dan seringkali tipe saham ini kan dia kalau ada aksi koperasi dia korporasi ya, aksi korporasi sambil sampai keliru ngomong aksi korporasi ya, corporate action ya seperti itu ya. Maka dia biasanya nggak naik kecuali kalau ada aksi korporasi uh, berusaha naik ya seperti itu ya. Jadi Anda cek sendiri. Kalau saya bilang sih ini banyak bertahap aja. Yang penting Anda paham resikonya ya. Jadi jangan sampai Anda itu mau cuan tapi lupa resikonya. Seringkali orang di sana ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya NISP. Nah, NISP ini uptrendnya masih kuat banget. Kalau kita perhatikan di sini, ini dari formasi rounding bottom di sini mangkok ya. Nah, ini dia kalau kita ukur target price-nya dari berdasarkan chart pattern, kita tinggal ukur kedalamannya, kita plotkan ke atas, maka kalau kita lihat di sini, ini target price-nya sekitar 1650 ya untuk NISP. Jadi masih bisa buy. Kalau mau buy high, sell higher, itu breakout ke atas 1400, Anda boleh buy. Ya, apakah nggak ketinggian Pak Sunar atau ketinggalan? Saya sering ditanya gitu ya. Nah, balik lagi ke tipe masing-masing. Apakah Anda itu tipe orang yang berani buy high sell higher atau trend following atau tidak ya? Kalau Anda bukan tipe orang yang trend following, misalnya ada orang yang eh, tipenya itu melawan tren. Misalnya trennya lagi downtrend, dia nyicil beli. Nanti dengan harapan kalau berbalik arah ke atas, dia bisa untungnya banyak. Contrarian trading kalau salah bahasa Inggrisnya seperti itu ya. eh, Pronunciation-nya saya kurang bagus ya, contrarian ya seperti itu ya. Jadi melawan tren, kalau ya itu nggak cocok. Tapi kalau Anda tipe trend following, ini breakout ke atas 1400 boleh buy high sell higher karena dari target price pattern dari rounding bottom ini masih bisa target ke 1600 sampai 1650. Ya, jangan lupa pasang stop loss-nya Anda pasang di area ini kan low-nya di sini memang agak jauh ya, 1310 atau 1300-an ya. 1300-an itu stop loss-nya. Jadi Anda kalau terlalu jauh biasanya strateginya adalah pasangnya bertahap. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, 1370 ke 1310 ya. Jadi kalau dia turun maksimum stop loss-nya di area ini ya 12 sekitar area 1270-an atau 1250 lah ya maksimumnya. Saya gambarkan 1250. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 1250, maka ini kemungkinan besar uptrend-nya sudah selesai. Kemungkinan dia bisa sideways atau nanti bakal balik lagi yang seperti itu. Ya bukan berarti saya mendoakan yang jelek, enggak. Saya tidak pernah mendoakan jelek gara-gara kepingin sahamnya murah terus saya beli cuan, enggak. Karena kalau di saham itu pengalaman saya dari 2013, orang yang baik itu doanya pasti akan diberkati ya. Jadi kalau sudah naik gara-gara Anda kepingin beli, Anda doakan turun ya. Jangan seperti itu, apalagi kalau ngomong di grup saya, kebanyakan saya hapus komennya ya, seperti itu ya. Kalau ngotot di post lagi, saya kick orangnya. Saya lebih baik kehilangan satu dua orang daripada merusak grupnya ya, seperti itu ya. Bukan berarti arogan, tidak. Karena anak kebayang nggak kalau sudah naik seperti ini, anak misalnya sudah invest di bawah ya, Anda belinya di 900 atau 800, nah sudah naik didoakan turun. Ya, seperti itu ya. Karena kepengen untung banyak, anda doakan turun. Nah, masalahnya kalau turun-turun, ya takutnya doanya dikabulkan, dikasih murah. Tetapi nanti kapan dikasih naiknya kita nggak tahu. Ya seperti itu ya. Ya kalau bisa nunggu 1 bulan, 2 bulan. Kalau sampai 3 tahun, 4 tahun, apa masih bisa nunggu. Kan sayang juga waktunya. Kalau Anda jual, Anda pilih saham-saham lainnya yang lebih produktif, yang bisa cuan, ya Anda ketinggalan cuan. Ya seperti itu. Karena menunggu yang nggak naik-naik, walaupun dapat harga murah. Ya seperti itu ya. Atau mungkin ada yang ngikutin Lokeng Hong ya. Saya ada salah satu member yang share ke saya, dia nyangkut di satu saham, ya kan. Kebetulan saham itu dipunyai Lokeng Hong ya, seperti itu. Ya,
Terakhir memang agak naik sedikit tapi masih belum naik tinggi ya seperti itu ya. Lama tunggunya seperti itu ya. Nah, katanya Lo Keng Hong kan sering kalau di interview itu kan Lo Keng Hong kan saya nggak jelekan beliau enggak. Dia bilang jadi investor saham itu enak, tidurnya ya seperti itu ya. Senyum-senyum gitu kan. Iya dia hartanya sudah banyak ya seperti itu. Hidupnya sudah bercukupan walaupun dia hidupnya sederhana tapi kan eh, semuanya apa yang dia mau dia punya uang dia bisa beli. Jadi dia tenang aja tidurnya nyak ya seperti itu ya. Dan ya, kita kadang-kadang ya, kalau orang punya duit banyak, itu nggak semua duitnya itu punya dia, belum tentu ya seperti itu ya. Belum tentu semua uangnya itu punya dia. Walaupun saya percaya Lo Keng Hong kaya raya, percaya. Tapi uang yang ditanamkan di saham itu belum tentu uangnya dia semua. Ya kan, karena kita nggak tahu ya seperti itu ya. Ya, ini kalau dia berhasil naik ke atas di 400, target price berikutnya di 1650 masih bisa naik lagi. Ini ISP memang memang masih lumayan murah seperti itu ya. Tapi saya nggak belum cek PBV-nya berapa. Kalau nggak salah dia lumayan masih murah ya seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ini masih bisa naik lagi ya seperti itu ya. Ya, yang penting pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya. Jangan lihat asing sih, asing turun kan ini lokal borong betulnya dia masih naik ya seperti itu ya. Tetap fokusnya ke trennya. Kurang lebih cukup. Satu saham lagi ini ada dua orang yang request di YouTube komentar ya mengenai CFIN saya bahas kalian. Terus ada yang satu send message juga kemarin malam kalau nggak salah tanya CFIN. CFIN ini sebelumnya saya punya tapi sudah kena stop loss ya. Saya kena stop loss di 470 memang lemot. Sebelumnya saya spekulasi buy waktu itu sudah kena eh, saya lupa saya pasangnya 480 kalau salah pas stop loss saya ya. Karena belinya saya di sekitar 490 lebih gitu ya kena stop loss tapi saya belum buyback ya seperti itu ya karena saya alihkan sementara di saham BBCA bukan BBCA BBRI, BMRI dan BBNI ya. BBCA saya belum punya ya. Saya sudah cerita sebelumnya di video sebelumnya juga. Nah, ini memang naiknya lemot, tapi kalau Anda lihat trading range-nya ini Anda pasang stop loss-nya di 480 atau maksimum di 468, ini masih ada kemungkinan balik lagi ke sekitar 500 sampai 510 ya. Itu target price-nya. Jadi kalau dia breakout ke atas 510, sebenarnya sih saya sarankan boleh tambah lagi average up. Tetapi di sini kan gagal terus Pak Sunar, ekor panjang ke atas. Ya, saya sering kali bilang, kalau di saham itu jangan terlalu kaku. Artinya, jangan punya mindset itu seperti jangkar atau anchoring bahasa Inggrisnya. Jadi, Anda kapalnya mau berlayar, tapi Anda itu masih jangkarnya itu belum dilepas, anchornya masih di pelabuhan. Ya gimana mau berlayar atau naik tinggi sahamnya kalau Anda punya mindset seperti itu. Kalau breakout ya kita boleh tambah lagi atau buy high sell higher. Kalau misalnya Anda takut turun, pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya. Kalau Anda takut tiba-tiba nanti turun lagi, ya Anda belinya bertahap aja, mulai nyicil sekarang, pasang stop loss-nya bertahap. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya seperti itu. Sebenarnya trading itu mudah banget. Nah, yang membuat susah itu karena kita nggak tahu tiga kunci sukses untuk trading ataupun investasi di saham. Kuncinya yang pertama sabar ya, jadi harus sabar nunggu. Kedua itu harus fokus. Jangan sampai kita itu beli saham A atau beli contohnya saham ini ya CFIN, dia lemot nggak naik-naik, maksudnya naik pun sebentar 2-3 hari atau paling lama seminggu kemudian dia tiba-tiba drop lagi turun ya gitu ya. Ya memang kan ciri khasnya seperti itu ya. Ya kita harus fokus. Jadi jangan sampai kita nggak fokus, kita jual terus pindah ke saham yang lainnya terus dia naik tinggi lagi. Ya, yang saham yang kita beli ikut-ikutan teman itu kita jual rugi. Ya kan karena turun ya rugi karena sebelumnya sudah naik-naik ya orang-orang pada take profit ya nanti Anda kebagian cuci piring Anda balik lagi di CFIN ya kan dengan harapan trennya sudah mulai naik ternyata turun lagi ya seperti itu ya Anda nanti loss lagi. Jadi Anda harus fokus. Ketiga harus disiplin. Disiplin dalam arti disiplin itu udah dua ya. Kalau kena support atau eh, cut loss-nya atau kena trailing stop-nya Anda jual dulu ya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya trennya berbalik lagi arah ke atas Anda boleh buy back. Dinamika trading seperti itu. Kalau investasi juga kurang lebih sama. Cuma biasanya investasi itu dia investornya berani nanggung risiko lumayan tinggi, mungkin sekitar 20% ya dari harga belinya dia dari modalnya. Pokoknya selama dia itu fundamentalnya masih bagus menurut kalkulasi atau perhitungan dia sendiri ya, uh, nah itu biasanya uh, masih oke lah toleransinya selama belum kena ya seperti itu ya. Tapi kalau sudah turunnya jauh banget, lebih dari 20%, ya kita patut bertanya, kenapa sih kok orang-orang itu atau investor yang lainnya pada dalam tanda petik ya saya nggak menghina orang lain kok pada bego atau goblok gitu loh barang bagus kok dijual ya gitu ya. Nah kita harus mempertanyakan berarti mungkin ada saham lainnya yang lebih menarik yang lebih potensial atau memang marketnya sedang lesu ya seperti itu ya seperti IHSG sekarang memang sedang lesu ya karena ya Anda tahu sendiri lah di market sebelah ya saya kasih contoh kripto Bitcoin itu naik-naik tinggi
karena sentimen halving. Jadi orang-orang itu percaya analisa yang sebelumnya kalau dia sebelum halving kita beli, setelah halving pun itu dalam beberapa periode dia masih bisa naik 10% paling nggak, itu pun nggak lama, nggak sampai setengah tahun ya seperti itu. Kalau saya baca seperti itu, tapi saya tetap nggak tertarik di Bitcoin, saya tetap di saham ya seperti itu ya. Memang kalau kripto itu yang paling aman menurut saya sih memang Bitcoin itu, karena dia itu eh, kuotanya itu terbatas ya, barangnya itu terbatas. Dan kita kalau beli kita bisa cek walletnya, jadi ada barangnya. Seperti itu ya, seperti itu ya. Nah, perkara nanti di kemudian hari apakah aset itu bisa dijual harga eh, pesawat tempur atau pesawat jet yang lebih mahal lagi jauh ke atas sampai 100.000 ya kita nggak akan pernah tahu. Ya mungkin aja market saham sepi seperti itu ya mungkin aja. Atau belum ada sentimen positif atau market lagi wait and see presiden yang baru kira-kira seperti apa ya seperti itu ya. Nah ini sudah cukup. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya yang barusan kenal channel Sunar Saham Profit ya. Eh, Seperti biasanya, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat. Eh, jangan lupa lihat playlistnya yang lainnya ya untuk video yang lainnya. Sekian.